Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela dengan NIM 2112969, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum, SPD MPD. Nah, untuk materi presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai administrasi peserta didik. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum, maka penting dilakukan administrasi. Sedangkan untuk arti sempitnya, administrasi adalah suatu cara dalam mengatur kegiatan pembelajaran dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengatur dan menata agar tercapainya tujuan yang sesuai, di mana administrasi tersebut digunakan agar data-data yang dikelola dapat diperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Nah, sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang dapat dikelola dengan semestinya dan bekerja sama dalam mengatur tata ruang dan tata dokumen yang diatur di dalam lingkungan sekolah, baik itu instansi yang terkait maupun instansi sekolah sama-sama bekerja sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah tujuan administrasi peserta didik. Secara umum, administrasi peserta didik itu adalah untuk mengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah, dan agar teraturnya sistem kerja di dalam proses pembelajaran, serta administrasi bertujuan menjadikan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan secara khusus, menurut Eka Prihatin, tujuan administrasi pendidikan itu yaitu yang pertama, menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan psikomotor, kemudian meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya itu ada proses administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu ada kegiatan awal tahun pelajaran. Yang pertama ada kegiatan awal tahun pelajaran, di mana kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Nah, penerimaan murid adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah itu. Adapun kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adanya penetapan daya tampung, kemudian yang kedua penetapan syarat-syarat murid baru, yang ketiga pembentukan panitia ataupun petugas penerimaan murid baru. Kemudian selanjutnya yaitu ada selama tahun pelajaran. Nah, kegiatan atau langkah selanjutnya setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu, diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid, yaitu yang pertama yaitu ada orientasi untuk murid baru, di mana kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini adalah yang pertama yaitu berupa perkenalan, yang kedua penjelasan tata tertib sekolah, penjelasan tentang fasilitas sekolah, dan juga peraturan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu peraturan kehadiran murid. Terdapat beberapa alat yang dapat kita gunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid ini, di mana di antaranya yaitu yang pertama ada papan absensi harian murid, buku absensi harian murid, kemudian buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah, dan juga papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Nah, untuk yang ketiga yaitu promosi dan mutasi murid, di mana pada hal ini mencakup prinsip-prinsip promosi, mutasi, kemudian prosedur mutasi, dan sebagainya. Yang keempat itu ada tata tertib sekolah, dan yang kelima itu ada berupa ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima oleh peserta didik karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan untuk hukuman sendiri adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka dinilai di sekolah tidak pada tempatnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada akhir tahun pelajaran. Nah, adapun kegiatan pada akhir tahun pelajaran ini adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya yaitu ada pelaksanaan ujian nasional, kemudian kenaikan kelas, dan yang terakhir yaitu instrumen administrasi peserta didik, baik itu manual ataupun elektronik. Selanjutnya yaitu ada instrumen administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu ada buku induk. Buku induk ini merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua yaitu ada buku Clapper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Kemudian yang ketiga ada buku atau daftar keadaan siswa, di mana buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Dan yang keempat ada daftar hadir siswa, di mana daftar hadir ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Kemudian yang kelima yaitu ada file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya berupa fotokopi akta kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru, di mana dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Kemudian yang kedua yaitu ada peranan besar dalam masa orientasi, juga dipegang oleh guru kelas 1, juga di samping kepala sekolah, di mana tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Kemudian yang keempat, guru harus menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Selanjutnya yang kelima yaitu guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat baik. Kemudian menentukan untuk masa selanjutnya, di mana untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh ataupun panutan bagi murid-muridnya. Nah, mungkin hanya itu materi pada video presentasi kali ini, yaitu mengenai administrasi peserta didik. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.